Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya. Halo semuanya. Ya, semoga baik. Gimana selama wabah ini kalian ngapain aja di rumah? Makan tidur, Pak. Ngerjain tugas, Pak. Tapi nggak gemuk-gemuk. Oke. Jadi banyak ya kegiatan di rumah, kurang lebihnya tidur, makan, ulangi, buka HP, buka WhatsApp, dan lain-lain. Oke, jadi masih ingat nggak kira-kira kemarin kita belajar apa? Personal letter. Personal letter. Oke. Ada yang masih ingat apa itu personal letter? Lupa. Anis masih ingat apa itu personal letter? Surat pribadi kan, Pak? Surat yang sifatnya pribadi. Baiklah, Laila mau menambahkan jawaban mungkin? Surat pribadi, Sir, untuk kita ataupun untuk ke orang lain gitu, kayak nggak formal tapi isinya. Good answer. Thank you Laila, thank you Anis. Oke, jadi kemarin kita udah learn about personal letter, lebih ke general topic about personal letter. Nah, di pertemuan kali ini kita mau bahas tentang language features-nya. Kebetulan yang mau dibahas adalah simple past tense-nya dari personal letter. Oke, langsung aja. Nah, apa itu simple past tense? Ada yang mau baca atau mungkin mengungkapkan pendapatnya tersendiri tentang simple past tense sebelum kita bahas lebih jauh? Enggak, Sir. Oke. Nggak ada. Oke, saya langsung bacain aja. Jadi simple past tense is used to talk about an event that occur in the past and also ended in the past in specific times. Jadi simple past tense itu biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan juga terjadi di suatu waktu yang sangat spesifik. Jadi biasanya kalau simple past tense itu ditandai dengan adanya verb 2 atau suatu verb yang mengindikasikan tentang kejadian atau sesuatu yang terjadi di masa sebelumnya atau lampau. Nah, ini adalah contoh dari positive statement about simple past tense dan ini adalah strukturnya. Pertama itu subject plus verb to. Example, you saw me. Subjeknya itu you, terus verb to-nya itu so. Itu kalian tahu nggak itu so itu verb 2 dari apa? Si. Gimana? Si, Sir. Gimana Laila? So, itu verb 2 dari si. Good answer. Thank you Laila. Terus contoh yang kedua itu ada Nick took his medicine. Di situ verb 2-nya apa kira-kira? Verb 2-nya apa? Took. Itu dari verb pertamanya apa? Took itu bentuk verb 2 dari take. Good answer. Thank you Anis. Kayaknya Anis tadi ya. Terus ini adalah negative statement dari simple past tense. Pertama itu ada subject plus did not atau didn't. Terus verb 1. Example, you didn't see me yesterday. Jadi di kalimat negatif ini biasanya itu ada did not atau didn't lalu diikuti dengan verb 1. Kira-kira verb 2-nya yang mana? Yang mana verb 1? Maaf Sir, ini tuh PPT-nya nggak ganti apa gimana ya? Tempat saya masih di keduanya. Sir.
Oh, sama ya. Yaudah. Iya. Ya mungkin ini ada kesalahan teknis error juga ya. Sering-sering kayak gitu nih Microsoft Team. Nggak apa-apa. Nanti saya bacain aja. Jadi negative baik. statement dari simple past tense itu patternnya pertama ada subject plus did not atau didn't plus verb one. Contohnya, you didn't see me yesterday. Kira-kira verb one-nya itu yang mana? See, sir. See. Oke, good. Verb one-nya see ya. Mm-mm. Terus yang kedua itu ada Nick didn't take his medicine. Kira-kira verb one-nya yang mana? Yang mana verb one-nya? Kedengeran nggak? Kedengaran, sir. Kira-kira yang mana verb one-nya? Sir. Take. Good one. Next. Ini ada questions of simple past tense pattern. Jadi untuk kalimat interrogatif itu susunannya itu pertama ada did plus subject plus verb one. Saya ulangi, untuk kalimat interrogatif di simple past tense itu pertama ada did plus subject plus verb one. Do you hear me, guys? Yes. Okay. Iya. Example. Did you see me yesterday? Jadi did-nya itu di depan, diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan verb one. Dari contoh yang tadi saya bacakan, did diikuti dengan you, diikuti dengan see. Contoh kedua itu ada did Nick take his medicine? Nah, did-nya selalu di depan, kemudian diikuti dengan subject, lalu verb one. Ini salah satu contoh rumus dari simple past tense dengan menggunakan to be. Kelihatan nggak? Enggak. Enggak, Enggak. sir. Nggak kelihatan ya? Jadi dibacain aja deh. Oh, kelihatan. Jadi untuk kalimat positif yang menggunakan to be itu pertama susunan kalimatnya ada subject plus be. Itu to be-nya itu ada was atau were. Terus untuk kalimat negatifnya subject plus was atau were plus not. Lalu kalimat interrogatifnya itu ada did atau to be plus subject. Saya ulangi, untuk simple past tense yang untuk kalimat positif yang menggunakan to be, pertama ada subject plus was atau were. Untuk kalimat negatif, subject plus was atau were plus not. Yang terakhir, to be, was atau were plus subject. Dengar nggak? Dengar? Halo guys, do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Oke, untuk contohnya itu sendiri, pertama ada I was a stamp collector. Jadi I itu sebagai subjek, terus to be-nya itu apa tadi? Was. Kemudian keterangan selanjutnya itu ada stamp collector. Jadi I was a stamp collector. Jadi subjek plus to be-nya itu was, subjeknya I, terus to be-nya itu was. Contoh kedua untuk kalimat negatif, I wasn't a stamp collector. Jadi subjeknya itu I, was not itu bentuk negatif dari was-nya. A stamp collector sebagai keterangan selanjutnya. Lalu untuk kalimat interrogatif, contohnya itu ada was I
A stamp collector. Jadi was itu ditarik ke depan, diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan keterangan selanjutnya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum, Sir. Ya, Sir. Lanjut. Nah, ini ada contoh subjek untuk simple past-nya. Pertama itu ada they, we, you. To be-nya itu were. Lalu ada juga I, she, he, it, itu to be-nya was. Atau untuk to be did-nya itu they, we, you, I, she, he, it itu did. Now open your book please and listen carefully karena kalian kan nggak bisa lihat screen yang saya tampilkan, jadi saya harap kalian bisa mendengarkan dengan baik atau sinyalnya semoga nggak jelek-jelek banget karena saya ini akan memberikan sedikit contoh dan kalian tinggal analisa apakah yang saya jabarkan atau yang saya sebutkan ini termasuk kalimat simple past tense atau bukan. Pertama ada I ate oatmeal this morning. Saya ulangi. I ate oatmeal this morning. Kira-kira itu kalimat simple past tense atau bukan? Past tense, Sir. Kenapa past tense? Kira-kira kenapa past tense? Gimana? Karena verbnya, Sir. Oh iya, jadi pertama itu subject plus verb to. Untuk verb to-nya itu ate. Paham? Paham ya? Oke, kita Yes. langsung ke contoh berikutnya. Mother, she night her mat last. Kira-kira ini contoh yang benar atau bukan? Benar. Saya ulangi lagi. Mother, she night her mat last. Ini kalimatnya No. teracak. Kalimatnya teracak. Ada yang mau benerin? Mother, she night her mat last. Kira-kira correct sentence-nya yang kayak gimana? Gimana? Mother, she, apa tadi, Sir? Mother, she night her mat last. She met her mother last night. Ya benar. Yap, benar. Itu Ara ya? Iya, Sir. Oke, thank you Ara. Good. Jadi jawaban yang benar adalah she met her mother last night. Jadi di situ untuk verb 2-nya itu ada met. Ini masih yang positif ya. Contoh yang positif, kalimat positif. Lalu contoh yang ketiga itu ada my brother do not answer my call that day. Kira-kira ada yang salah nggak dari kalimat ini? My brother do not answer my call that day. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Saya ulangi. My brother do not answer my call that day. Kira-kira Itunya, Sir. kira-kira ada yang salah kah? Ada. Apa yang salah? Do Ya. not, ada notnya nggak? Iya, do not. Harusnya diganti pakai apa? Gimana? Ya, harusnya diganti pakai did not. Thank you Laila for the answer. Good. Contoh berikutnya itu I go to school yesterday. Kalimatnya ini benar atau salah?
Kalau buat past tense. Salah. Jawabannya benernya apa kira-kira? Ada yang mau jawab? I went bukan. Yes, I went. Ini jawabannya Rizka ya? Iya. Yeah, thank you Rizka for the answer. Lalu contoh yang terakhir itu ada they are good team in this school last year. They are good team in this school last year. Kira-kira ini kalimatnya udah berapa belum? Udah bener? They are good team in the school last year. Kira-kira bener belum? Belum. Jawabannya bener ya? They were bukan. Yeah, they were. Good job. Thank you for the answer. Okay. So, saya mau kalian bikin contoh dari simple past tense, baik yang positif, negatif, ataupun interrogatif. 5 saja. Hari ini saya tunggu sampai jam 4. Enggak jam 4, jam 3. Setelah pertemuan ini selesai, saya tunggu sampai jam 3. Kalian bikin 5, kira-kira keberatan nggak kalau 5? Enggak. 3 aja, Sir, 3. 3 ya, oke. 3, tapi saya mau hari ini langsung masuk ke WhatsApp saya ya, hari ini juga. Setelah ini saya close, kalian harus store 3 contoh kalimat past tense yang positif, negatif, sama interrogatif, oke? Oke, Sir. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? No. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti setelah kelas ini ditutup, saya tunggu tugasnya. Kemudian saya akan kirim soal latihan. Nanti untuk due date-nya saya akan umumkan di grup WhatsApp. Oke? Oke, Sir. Thank you guys for attending this class. I'm so sorry kalau misalkan banyak kendala teknis. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tidak akan ada kendala teknis seperti PowerPoint macet kayak tadi. Sehingga kita lebih gampang untuk belajarnya. Oke, terima kasih semuanya. Have a good time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you.